nazar sesuatu nggak? Pernah sih dulu. Jadi waktu itu, aduh, pokoknya kalau sampai ini kelar nih skripsi, gue mau puasa 3 hari. Kok nazarnya Gitu. kita sama ya soal skripsi? Sama ya, karena mungkin itu apa ya, sesuatu keinginan yang besar gitu kan pada saat itu. Jadi kalau nazar itu sumpah yang harus kita lakukan Harus ya? ditepati. Jadi banyak juga sebetulnya yang nganggap enteng, misalnya gue mau berhenti ngerokok misalnya gitu kan. Tapi ternyata begitu ini nggak berhenti juga gitu ya, dan tidak dilakukan janjinya itu. Nah, sebetulnya seperti apa sih nazar itu? Nazar dan hukumnya dalam Islam langsung aja kita lihat. Ini dia. Bu, itu kenapa? Ya ampun, ini kan Gunawan ini. Oh iya, saya baru ingat dia katanya bernasar kalau dia berhasil masuk akmil, dia jalannya begitu. Ya, kita kalau Jokowi menang mau cukur gundul. Jangan meremehkan nazar. Nazar. Mungkin ada beberapa umat muslim yang pernah melakukan hal ini. Dan biasanya mereka yang bernazar itu hendak mengejar cita-citanya. Semisal, jika dia seorang anak SMA yang sedang menghadapi ujian di sekolahnya, maka ia bernazar, jika aku lulus ujian, maka aku bernazar untuk puasa selama 1 minggu penuh. Ya, tak asing rasanya bila kita melakukan nazar. Tapi, sejenak timbul pertanyaan di kepala kita, apakah sebenarnya nazar itu wajib dilakukan atau tidak? Lalu, seperti apa sih cara melakukan nazar yang sesuai dengan syariat Islam? Pemirsa, mungkin di antara kita pernah melakukan nazar, tapi padahal sebenarnya diri kita sendiri belum paham betul mengenai nazar. Menurut syariat Islam, nazar itu berarti mewajibkan pada diri sendiri pada suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib. Contohnya, seperti bernazar melakukan sholat sunnah, berpuasa sunnah, bersedekah pada orang miskin apabila yang dikehendakinya tercapai, asalkan niat utama dari nazar adalah untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memaafkan umatku dari segala yang dibisikkan dan dikatakan hatinya selama belum dilakukan atau dibicarakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan umat-umatnya atas segala apapun yang dibisikkan atau dikatakan di dalam hatinya sebelum itu semua dilakukan atau dilaksanakan. Dan jika hendak bernazar, pengucapannya boleh dilafazkan dan juga boleh diniatkan dalam hati, karena nazar itu yang terpenting adalah dari niat dan harus menunaikannya. Seperti yang sudah kita ketahui, jika kita siap untuk melakukan nazar, berarti kita siap untuk menanggung semua resikonya. Tetapi tahukah Anda, ternyata nazar itu mempunyai banyak macam dan hukumnya. Nazar taat. Jika aku bisa masuk ke perusahaan tersebut, maka aku bernazar akan rajin salat 5 waktu di awal waktu. Pemirsa, apakah Anda pernah bernazar seperti itu? Maka itu termasuk ke dalam nazar yang taat. Dan jika ternyata ada seseorang yang bernazar seperti itu untuk melakukan hal-hal yang memang sudah diwajibkan, maka bentuk nazar semacam ini tidak dianggap nazar. Kenapa? Karena sesuatu yang dinazarkan tersebut sudah wajib, dan hal yang telah Allah wajibkan tentu lebih agung daripada hal yang diwajibkan lewat nazar. Pemirsa, meskipun nazar taat dianggap sebagai bukan nazar, tetapi hukum penunaiannya tetap wajib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Hadis riwayat Bukhari 6696. Jika nazar yang diucapkan mampu ditunaikan, maka wajib ditunaikan. Namun jika nazar yang diucapkan tidak mampu ditunaikan atau mustahil untuk ditunaikan, maka tidak wajib untuk ditunaikan. Namun, jika tidak mampu untuk menunaikan nazar taat, maka sebagai gantinya adalah menunaikan kafarah sumpah. Kafarah sumpah yaitu dengan memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memerdekakan 1 orang budak. Tapi jika tidak mampu juga untuk melakukan ketiga hal tersebut, barulah menunaikan pilihan berpuasa selama 3 hari, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja
maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Selain nazar taat, ada juga nazar yang bukan bentuk taat, tetapi dalam hal ini terbagi dalam 2 macam jenis. Jenis yang pertama yaitu nazar mubah, di mana nazar ini tidak mengandung pahala ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti, jika lulus ujian, saya akan berenang selama 5 jam. Nazar seperti ini untuk penunaiannya tidaklah wajib. Bahkan mayoritas ulama menyatakan bahwa bentuk seperti ini bukanlah nazar. Sedangkan jenis nazar yang kedua yaitu nazar maksiat. Semisal, jika lulus ujian, saya akan traktir teman-teman mabuk-mabukan. Nazar seperti ini sudah pasti tidak boleh ditunaikan berdasarkan hadis. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiatinya. Hadis riwayat Bukhari 6696. Ya, pada dasarnya nazar itu wajib untuk dilakukan. Tapi jika kita sudah terlanjur bernazar yang tujuannya maksiat, maka tetapkah ada penggantinya? Jawabannya adalah iya. Seperti apapun nazarnya, dan jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menunaikannya, maka tetap ada kafarah. Nazar itu ada 2 macam. Jika nazarnya adalah nazar taat, maka wajib ditunaikan. Jika nazarnya adalah nazar maksiat karena syaitan, maka tidak boleh ditunaikan, dan sebagai gantinya adalah menunaikan kafarah sumpah. Hadis riwayat Ibnu Jarud Al-Baihaqi sahih. Selain itu ada pula jumhur ulama yang menunjukkan bahwa wajibnya untuk menunaikan nazar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 270. Dari ayat tersebut, kebanyakan ulama seperti Imam Nawawi dan Al-Ghazali berpendapat bahwa hukum nazar adalah sunnah. Meskipun sunnah, jika sudah niat, tetap harus dijalankan. Pemirsa berita Islami masa kini, memulai untuk bernazar itu hukumnya memang sunnah. Tapi satu hal yang harus diingat ketika bernazar, apapun bentuk nazarnya seperti nazar maksiat, nazar taat, ataupun nazar mubah, jika tidak dapat menunaikannya tetap harus menggantinya. Karena bagaimanapun juga nazar itu adalah suatu perkara yang tidak wajib tetapi diwajibkan kepada diri sendiri. Dan semoga informasi ini, pemahaman kita mengenai nazar menjadi lebih bertambah dan tidak salah paham lagi. Amin ya Rabbal Alamin.